Kalau dilihat kumisnya bermutu, wajahnya bikin terharu, tapi insya Allah punya prinsip untuk maju. Itulah Haji Badrun. Dan juga yang saya hormati Abah Supriyadi, orangnya murah berseri, wajahnya indah lestari. Kalau dilihat laksana lambaian tangan sang bidadari. Kalau berbicara selalu menyentuh hati. Mudah-mudahan langkah dan geraknya diridhoi oleh sang Ilahi Rabbi yang Maha Suci. Begitu juga Teh Devi yang masih perawan, masih lajang. Mudah-mudahan besok ada sang bujang yang siap ngajak naik ranjang di dalam pernikahan maksudnya. Mudah-mudahan dapat suami yang soleh, yang pandai beribadah kepada Allah. Amin. Dan juga mana Kiai Bisri, oh lagi nyambut dewan. Pak Kiai Bisri dari Teluk Naga, orangnya gagah perkasa, laksana Arjuna, tampangnya laksana Piri Prima, yang tua tapi luar biasa. Enggak ada. Semuanya yang saya hormati dah. Dan ibu-ibu semuanya yang saya banggakan. Ini biasa sama teman-teman itu bercanda ria. Kalau serius ngantuk. Ibu-ibu dan bapak-bapak Duyufur Rahman, para tamu-tamunya Allah. Saat ini waktu kita sangat singkat, jam 11 kurang 15 menit. Duhur kita akan selesai dan sholat berjamaah, makan siang, dan kita akan praktek untuk qawar dan sa'i. Maka di waktu 1 jam ini kita akan bahas untuk perjalanan kita dari Madinah sampai ke Mekah. Singkat dan padat Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, kalau kita mau sholat, persiapannya baju bersih, tempat bersih, badan bersih, paham dengan kaifiat sholat, sah sholatnya. Kalau kita puasa, yang penting malamnya niat, jangan makan sampai maghrib, ditahan amarah, sah puasa. Mau puasa di mana aja, di rumah, di kantor, di kampung, di kota, sah. Kalau zakat, yang penting sudah nisab dan haul. Mau kemana saja kita berzakat, yang istimewa memang di tempatnya masing-masing. Kalau lebih boleh dikasihkan sama Pak Haji Supriyadi juga, kagak apa-apa. Tapi kalau urusan haji beda, kalau urusan umroh beda. Yang pertama ada 3: jaga hati, belajar ikhlas. Yang ketiga belajar sabar. Karena runtutannya, prakteknya, pelaksanaannya beda dengan ibadah sholat, beda dengan ibadah zakat, beda dengan ibadah puasa. Pertama, baiki hati. Karena kita mau ketemu dengan yang maha punya hati, Allah yang maha suci. Maka harus perbaiki hati. Yang sering marah-marah, bentar dulu marahnya. Yang sering ngomel-ngomel, libur dulu ngomelnya. Yang sama suami melotot aja, peremin matanya. Yang biasa ngomel sama istri, sabar dulu. Perbaiki hati. Ketika Rasul mau Isra pun, pertama yang diperbaiki hati. Ketika Rasul ketemu dengan Allah, pertama yang diperbaiki hati. Kata Al-Imam dalam kitab Simtud Durar, ma'ahrujal amlak min qalbihi ada walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhri. Rasul dibelah dadanya itu bukan dibuangkan kotorannya, bukan, tapi ditambah suci dan kesucian. Artinya apa? Untuk ketemu dengan Yang Maha Suci, hatinya dulu suci. Sehingga ketika kita nyampe di Mekah, capek benar, ngantuk benar, itu akan kalah capek itu, akan kalah ngantuk itu dengan hati yang suci. Gak kenal capek. Nah maka yang terbaik bismillah, hatinya bersihkan. Bu ya, kalau dalam perjalanan ada kesel, sabar.
Kalau dalam perjalanan ada hal-hal yang menyakiti kita, ikhlas. Apalagi ketika kita tawaf jedogan, keinjak kaki kita, keinjak sendal kita, ketarik pakaian kita, ikhlas. Bahkan ada yang hilang barangnya, ikhlas. Bahkan ada yang hilang suaminya, enggak. Jadi ikhlas. Artinya umpama belum pulang suami saya mana? Pasti nggak akan hilang di sana. Ada Allah. Ketika hati ini sudah bersih, akan dekat dengan yang maha bersih. Kalau sudah dekat dengan yang maha bersih, tidak ada satu kotoran pun penghalang kita dengan yang maha bersih. Gak akan hilang. Gak ada ceritanya orang umroh hilang. Kenapa? Hatinya sudah bersih. Nah, biar cepat. Kalau di Madinah gak ada syarat dan rukun. Kalau di Madinah kita berkunjung ke makam Rasul, ibadah di sana, kita akan langsung loncat ke Mekah saja. Karena ini yang paling inti. Umrah itu ya di Mekah, haji itu ya di Mekah, tawaf itu ya di Mekah, sa'i itu ya di Mekah. Cuma dua. Tawaf, sa'i ini inti daripada umrah kita. Dan orang kalau sudah masuk ke Mekah, beda rasa. Jadi apa ceritanya? Ketika Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah berkata, hai malaikat, saya mau bikin fil ardi khalifah di dalam bumi. Malaikat protes, marah, enggak setuju. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah marah. Ketika Allah marah, malaikat merasa bersalah. Ya Rabb, saya punya salah kepadamu ya Rabb. Saya menentang kehendakmu. Saya menentang apa yang kau inginkan. Tolong ampuni saya. Apa kata Allah? Kalau kamu pengen diampuni, turun ke bumi, bikin Baitullah. Jadi pertama yang bikin Baitullah maka itu malaikat. Malaikat. Ketika datang banjir Nabi Nuh diangkat, itu Ka'bah. Nah, ketika malaikat merasa bersalah dan kata Allah, kalau kamu pengen diampuni salahmu, turun ke bumi, bikin Baitullah. Bikin Baitullah. Ketika bikin Baitullah, zaman Nabi Nuh kena banjir, diangkat oleh Allah. Maka di sana ada tiang yang namanya Baitul Makmur. Malaikat di sana berputar-putar 7 kali, baru diampuni dosanya. Jadi muter-muter di Mekah itu, muter-muter di tawaf, itu yang bikin kita diampuni dosa kita. Kalau beli sejadah, kalau beli emas, kalau beli apalagi oleh-oleh, itu belum ada jaminan diampuni dosanya. Apalagi kalau belinya cuma satu, tetangga pada ribut, saya kebagian, saya kebagian. Ya, bikin hatinya iri. Apalagi kalau anaknya 5, belinya cuma 3, rebutan pulang ke rumah. Ya, yang diampuni kita ke umrah itu bukan oleh-olehnya. Yang bikin diampuni dosa kita untuk umrah itu tawafnya itu tuh, muter 7 kalinya itu tuh. Malaikat pun yang punya salah karena menentang kehendak Allah, Allah ampuni. Apa kata mereka? Tawaf saya yang saya lakukan 7 kali putaran ini, pahalanya saya serahkan kepada orang-orang yang tawaf di Baitullah. Jadi intinya umrah itu adalah tawaf. Nah, kita akan ngaji. Jadi gitu loh. Hari kita loncat ya, biar waktunya pas. Kalau udah beres pelaksanaan ini, baru kita balik ke Madinah. Karena waktu kemarin saya ngasih materi ke Madinah dulu, kita bahas pas inti, bisa waktu udah dulu. Oke. Ya. Setelah Bapak Ibu ada di Madinah itu ritualnya ke masjid, sapa kanjeng Rasul, sholat di Masjid Nabawi perbanyak, karena di sana 1 rakaat dibalas 1000 rakaat, 2 rakaat 2000 di sana. Sedekah sudah sama, 1 dibalas 1000 di sana. Makam kanjeng Rasul, makam Baqi kita di sana, makam Uhud kita jarak di sana. Di sana jarak.
dan di sana tidak ada syarat dan rukun. Mau jarak pakai baju seragam, mau nggak pakai baju seragam, mau nggak pakai kaos kaki, nggak ada syarat dan rukun di sana. Yang ada di Mekah. Ketika beres 3 hari di sana, kita jarak wabah, permisi ke kanjeng Rasul dan sudah pakaian ihram. Nah, ketika sudah pakaian ihram, kalau ibu-ibu begini udah ihram nih, yang putih-putih udah ihram. Kita akan niat di sana. Pertama mandi dulu. Nawaitul ghusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Mandi dulu tuh. Mandi di hotel mandinya ya. Udah mandi beres, pakaian ihram. Kalau bapak-bapak langsung ke masjid, sholat duhur. Beres sholat duhur kita berangkat ke Bir Ali. Kalau ibu-ibu nggak keburu ke masjid, boleh di hotel sholatnya. Beres makan siang kita akan berangkat ke Bir Ali. Nyampe di Bir Ali setar. Setarnya kita niat ihram, setarnya kita memulai umrah. Itu niat dari Bir Ali. Bir Ali itu bikrun, sumur Ali yang sejarahnya waktu dulu Madinah itu orang kelinting, nggak hujan-hujan, maka Sayyidina Ali bikin sumur di situ banyak. Makanya disebut dengan bikrun Ali, Bir Ali. Yang pertama rukun umrah ini nih. Jadi intinya umrah ya ini. Pertama niat. Ketika ibu bapak sampai di Masjid Bir Ali, bapak ibu sholat di sana namanya sholat ihram. Usalli sunnatul ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Allah, dalam hatinya saya niat sunnah, saya niat sholat saya sunnah ihram 2 rakaat karena Allahu akbar dalam hati ya. Kalau perempuan sepundak Allah, kalau laki-laki 2, boleh setelinga, boleh sepundak Allah, boleh Arab telinga Allah, boleh kalau laki-laki. Kalau perempuan cuma satu aja sepundak Allahu akbar. Dalam hati sudah beres niat 2 rakaat, tak ada Fatihah. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua nggak ada Fatihah dulu. Beres salam, ibu ngedoa. Ada di buku manasik ngedoanya. Kalau nggak hafal di buku manasik, udah sehafalnya ada. Doa apa aja. Beres ngedoa. Bapak-bapak udah siap? Siap bapak-bapak? Siap. Celana dalam udah dipakai, udah dilepas, udah. Kolor udah. Semuanya udah dilepas, udah. Udah bisa bergerak dengan bebas, bisa. Nggak ada halang-halang, nggak ada. Siap berangkat, siap. Nggak boleh bapak-bapak pakaian sehelai pun kecuali bagian ihram. Kalau sudah semuanya tidak ada celana dalam, sudah dilepasin semua, kita niat. Di situ kita niat. Sudah hafal? Ibu-ibu niatnya? Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3 niat ihram. Labbaik Allahumma umratan. Yang kedua, nawaitul wa ahramtu lillahi, dalam hati saya niat umrah dan ihramnya umrah karena Allah Ta'ala. Ibu udah apa? Tadi bimbing di sana tenang. Wah, saya nggak bisa tenang. Bimbing di sana. Tinggal ngomong doang kita. Yang ngebimbing ibu yang ngikutin. Sudah niat semuanya? Sudah. Biasanya sebelum naik bus kita briefing kayak begini. Niat untuk ihram. Nah, sesudahnya niat ihram, seluruh larangan-larangan itu hadir. Larangannya harus ditaati. Kalau enggak ditaati, bakal umrohnya enggak sah, umrohnya percuma umrohnya, dan enggak dapat pahala umroh. Nah, apa larangannya? Jadi larangan-larangan ihram ini yang harus diperhatikan. Hal-hal yang dilarang ketika berihram bagi pria berarti khusus laki-laki. Yang perempuan enggak apa-apa. Pertama, memakai pakaian biasa. Jadi pakaiannya cuma baju ihram ya. Enggak boleh pakai kaos, enggak boleh pakai celana dalam, enggak boleh pakai celana kolor, apalagi celana leci. Enggak boleh. Ya. Laki-laki ininya, laki-laki awas ya, buat laki-laki ya. Laki-laki nggak boleh, kecuali 2 helai pakaian ihram, atas dan bawah.
Kalau itu bergerak, pokoknya tutupin biar burung dalam sangkar aman. Terserah caranya. Yang penting aman. Memakai pakaian biasa itu nggak boleh. Selama berapa jam? Perjalanan Madinah Mekah itu 5 sampai 6 jam. Sampai ke hotel utak setengah jam. Pelaksanaan umroh, tawaf dan sa'i itu 2 jam. Perkiraan 9 jam. 9 jam bapak-bapak nggak pakaian yang lain kecuali 2 helai. 9 jam. Ini yang harus diperhatikan. Kalau mau kencing boleh. Kalau mau kentut silakan, jangan ditahan. Takut entah jalan tutup. Biarin keluarin, biar adem. Nah, tetapi ketika mau tawaf harus punya wudhu. Dari perjalanan di bus saya kayak kentutin, saya kayak tidurin, nggak apa-apa. Tapi ntar ketika mau tawaf wudhu, karena tawaf harus punya wudhu. Nggak punya wudhu, batal tawafnya. Kalau sa'i nggak apa-apa. Yang kedua, memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit buat laki-laki. Nggak boleh. Ini nggak boleh pakai kaos kaki, kakinya ini. Walaupun kakinya hitam, jebrahan, kuehan, udah biarin. Biar Allah tahu, baik jadi saksi. Kata malaikat, "Man rabbuka?" Itu ke kue jawab. Jangan nanya-nanya kir. Ini kue ini pernah sa'i dan tawaf Mekah ini. Jangan macam-macam loh. Jadi saksi dia. Biarin. Mau hitam kayak, mau kakinya centangan kayak, biarin. Jangan tutup. Pakai sendal, makanya yang aman sendal jepit atau sendal yang ada talinya, tidak menutup tumit. Ya, buat laki. Walaupun orang kantoran, pegawai kantoran biasanya pakai kaos kaki dan sepatu wayahna. Ketika umroh, tawaf, udah dipakai. Wis pakai sendal jepit baik. Atau sendal yang tidak menutup mata kaki atau tumit. Buat laki-laki. Kalau buat perempuan boleh. Ini mah khusus buat laki-laki. Memakai pakaian biasa perempuan boleh. Bahkan kalau pakai baju ihram, ibu-ibu dipertanyakan, ini waras apa enggak? Ya, ibu-ibu mah gak usah pakai baju ihram. Ihramnya pakai ini. Ya, pakaian biasa ibu-ibu mah bebas ibu-ibu. Pakai kerudung, ya itu ihramnya. Pakai baju yang dipakai, ya itu ihramnya. Gitu. Ini buat laki-laki. Yang ketiga, menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci dan sorban. Gak boleh pakai peci kayak begini. Biasanya kan kita kan kalau mau sholat pakai peci. Ketika nyampe di hotel, ayo kita sholat isya. Padahal belum tawaf, pakai peci, batal tawafnya. Bagaimana biar sah? Harus potong kambing dam. Tuh, kalau melanggar ya harus bapak nih. Pakai peci, topi, ketika kita sudah niat, gak boleh. Melanggar, tidak sah umrohnya. Pengen sah, harus bayar dam. Hati-hati. Dam itu kambing itu di sana itu ukuran 3 berapa? Harga kambing di sana? 4 juta 5 jutaan ya mungkin ya. Iya kan saya udah membawa bekalnya 2 juta. Suruh bayar kambing 5 juta. Aduh. Makanya perhatikan. Kenapa ada manasik? Biar paham. Kenapa ada pelajaran? Biar ngerti. Kenapa dikasih tahu? Biar gak ada kesalahan. Sehingga umrah kita yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita keluarkan uang, Allah terima dengan sempurna. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Innal hamda, segala puji, wal mulk dan kerajaan hanya milik Engkau ya Rabb. Kami tidak memiliki kekuasaan apa-apa.
Kami tinggalkan pekerjaan kami tinggalkan warung kami tinggalkan anak kami tinggalkan kampung kami tinggalkan negara kami hanya untuk memenuhi panggilan-Mu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Jadikan ini saksi kelak di alam surga sebagai jaminan kami. Tadi laki-laki ada